Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai design and development atau desain dan pengembangan sebuah proses, sebuah produk. Di dalam pengembangan sebuah produk embedded system itu kita berpatokan pada sebuah proses, di mana patokan kita adalah product life cycle. Ya, bisa kita lihat di sini. Fase pertama di dalam product life cycle untuk patokan sebagai pengembangan sebuah produk embedded system itu adalah fase requirement constraint atau fase analysis the problem. Ya, di sini. Analisa problem. Nah, di dalam analisa problem ini kita temukan persyaratan dan constraint atau kendala dari sistem yang akan kita usulkan itu seperti apa, requirement-nya. Biasanya analisis ini itu diambil dari analisis pasar ataupun dari wawancara. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah produk atau kita membuat alat, kita tidak bisa semena-mena asal jadi saja, tetapi harus ada analisis atau requirement dari sistem yang akan kita buat. Misalkan saja kita akan membuat sebuah handphone. Tentu ketika kita membuat sebuah handphone, tentu harus dianalisis terlebih dahulu. Requirement dari handphone ini apa? Misalkan kita ingin membuat handphone. Kenapa kita harus membuat handphone yang memiliki keypad? Padahal saat ini handphone sudah banyak yang beredar, yaitu dengan touchscreen. Nah, requirement seperti touchscreen ataupun memiliki operating system Android dan lain sebagainya, itu hasil dari analisis sebuah problem. Analisisnya yaitu dari pasar. Nah, untuk mendapatkan sebuah hasil analisis ini, kita dapat menyewa sebuah konsultan. Misalkan sebuah perusahaan ini bisa menyewa sebuah konsultan atau untuk mewawancarai pelanggan yang memiliki potensial dari penggunaan HP yang kita buat. Ini fase yang pertama, yaitu requirement dari analisis the problem. Berasal dari pangsa pasar. HP A misalkan, kenapa harus menggunakan keypad, tidak menggunakan touchscreen? Tentu hal ini punya indikasi sendiri. Indikatornya sudah dikumpulkan oleh perusahaan untuk membuat sebuah produk dengan model sedemikian rupa. Nah, bagaimana kalau produknya itu belum ada? Kalau produknya itu belum ada, tentu yang dianalisis adalah gap. Atau apa sih yang belum ada di pasar? Gitu. Jadi kita analisis dulu produk apa yang belum pernah ada di pasar. Baru kita buat yang baru. Kecuali kalau dia baru sudah pernah dibuat, maka kekurangan apa yang harus ditambahkan di dalam produk tersebut, itu melalui analisis problem dengan requirement constraint. Barulah yang kedua, yaitu adalah design. Product life cycle yang kedua itu adalah design. Nah, di sini sebelum desain itu secara umum harus melewati spesifikasi dari alat tersebut. di mana specification constraint ya, specification ini merupakan
daftar terperinci dari alat yang akan dibuat, requirement, dari kebutuhan requirement-nya tadi. Dari requirement, kemudian spesifikasinya dijabarkan lebih detail lagi, ya kan? Nah, dijabarkan lebih detail. Nah, misalkan saja requirement ini adalah kita akan membuat sebuah sistem HP ya. Requirement-nya operating system. Dia HP tersebut memiliki operating system, kemudian HP tersebut memiliki layar 6,5 inci. Secara spesifik kita bisa jabarkan operating system yang digunakan itu adalah Android, kemudian layar yang digunakan jenis AMOLED. Nah, itu contoh dari spesifikasi. Jadi lebih ke dalam suatu hal yang terperinci. Karena specification di sini merupakan parameter terperinci yang menjelaskan cara kerja dari sistem tersebut. Di mana requirement itu adalah persyaratannya, ya. Kalau persyaratan itu parameter khusus, requirement ini, ya, di sini Pak, requirement itu adalah parameter khususnya. Ini parameter khusus. Parameter khusus, ini parameter yang lebih spesifik secara umum, terperinci. Barulah di sini ada desain. Baru ada desain. Nah, pada fase analisis ini kita akan menentukan spesifikasi, misalkan rentang, stabilitas, akurasi, dan waktu respon dari sebuah sistem tersebut. Mungkin pada waktu fase analisis ini perlu adanya specification ini karena apa? Di dalam requirement ini terkadang ada yang kurang jelas untuk dipenuhi. Misalkan dari beratnya, kemudian ukuran, masa pakai baterai. Nah, itu nanti bisa dijabarkan di specification. Nah, langkah selanjutnya desain, di mana desain ini yaitu antara lain kita bisa menggambarkan sistem tersebut secara hardware dan software. Di mana hardware bagaimana alur dari hardware-nya, ya, dengan menggunakan gambaran blok diagram, flowchart, blok diagram, DFD, dan lain sebagainya. Itu mendesain. Setelah didesain, ya, desain ini adalah how. Jadi ada pertanyaan what, analisis, kemudian how, bagaimana mendesainnya, bagaimana nanti model dari produk yang akan kita kembangkan tersebut. Itu bisa menggunakan blok diagram kalau engineering, algoritma, data struktur, interfacing, dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru langkah ketiga yaitu development. Development ini sudah masuk ke implementasi, mengembangkan dari desain tersebut. Tahap mengembangkan di mana di dalam development ini adalah hardware, software. Ada pengembangan. Jadi di sini sudah langkah yang lebih lanjut. Dari desain kita membuat tahap implementasinya. Nah, setelah dari development tentu ada testing. Dimana development ini sudah real, ya, real. Dari desain dibuat produknya, dikembangkan produknya secara real. Software itu diprogram, hardware itu dibangun hardware-nya, dan lain sebagainya. Kemudian ada testing di sini berarti alat ini, hasil implementasi ini apakah dapat bekerja dengan baik. Ini perlu adanya testing. Di dalam testing ini ada validasi, ada
dinilai bagaimana performansinya, apakah efisien, ya. Kemudian validasinya sudah betul atau belum, correctness, kemudian barulah di situ maintenance atau improve ini adalah deploy. Nah, tentu di dalam proses testing di sini, proses testing ini bersifat iterasi, terus berulang kali. Tidak bisa mengetes sebuah produk ini, embedded system ini, tes hanya sekali saja. Testing sama dengan iterasi. Jadi dia berulang kali dites, tidak boleh satu kali, karena dia harus berkaitan dengan correctness, efisiensi. Kita buat ABS misalkan, tentu sistem ABS itu akan diujikan berkali-kali sampai dia itu layak untuk dilakukan improve atau deployment atau penyebaran di pasar, di pangsa pasar. Itu testing. Setelah proses testing itu selesai, done, baru dari hasil testing tadi bisa disebar di pasar, deployment, dilakukan penyebaran ke pangsa pasar. Nah, tentu di sini setelah deployment, ya, proses deployment setelah disebar ke pangsa pasar tentu tidak berhenti sampai di situ. Dari pangsa pasar itu didapatkan sebuah requirement baru, kendala baru, ya kan? Apa yang menjadi kekurangan dari setelah kita sebar, setelah digunakan oleh user? Jadi deployment ini berarti sudah mengarah ke user, disebar ke user. Setelah disebar ke user, tentu akan mendapatkan requirement baru, mendapatkan constraint baru atau kendala baru, yang nanti akan dijadikan sebuah analisis problem lagi untuk memperbarui produk-produk yang telah disebarkan tadi. Nah, ini proses terus berulang kali sampai berakhir, sampai produk itu sempurna. Walaupun ini dalam proses product life cycle ini tidak ada yang tidak terus, walaupun produknya itu sempurna, dia tidak berhenti sampai di sini, tapi terus dikembangkan. Proses improvement, ya. Proses improvement setelah deployment, maintenance, improvement, mendapatkan persyaratan baru dianalisis problemnya, mendapatkan desain baru, development, dites lagi, disebar lagi, mendapatkan requirement, dan itu seterusnya berputar terus sampai akhir. Tidak ada akhirnya. Kalau product life cycle ini tidak ada akhirnya. Product life cycle ini akan berakhir kalau salah satu komponen ini dari 5 komponen ini terputus. Jadi semacam itu untuk product life cycle. Nah, sekarang ini saya coba misalkan, ketika saya ambil contoh, ketika saya ingin membuat sebuah sistem SOS, ya, atau sistem sinyal, tentu di sini yang pertama dibutuhkan sebuah requirement. Misalkan sistem embedded yang akan saya buat SOS. Nah, untuk proses product life cycle-nya perlu dibuat sebuah requirement.
gambaran requirement yang pertama, sistem SOS itu signal yang akan dibangun misalkan secara khusus ya. Signalnya ya, signal SOS-nya itu pendek, panjang, pendek. Jadi signal suaranya atau signal dari lampunya itu pendek, panjang, pendek requirement-nya. Kemudian signalnya terang atau bright. Lalu memiliki low power. Dengan switch on, switch off. Requirement. Nah, secara requirement khusus, kemudian dari requirement ini perlu digambarkan lagi secara spesifik, dijabarkan lagi spesifikasi spesifik, lebih spesifik, lebih terperinci. Kita tidak tahu signal SOS pendek, panjang, pendek. Ini maksudnya apa, kan kita belum tahu. Barulah dibuat spesifik. Misalkan di sini untuk menghandle requirement ini kita gunakan microcontroller MCU TIFA C series, atau bisa juga Arduino. Tujuan secara spesifik. Kemudian input outputnya, input dari switch 1 itu on, sebagai on, itu terletak pada port F4. Kemudian switch 2 off itu pada PF5. Lalu ada yang ketiga, output. Di sini kita menggunakan port F3, kemudian kayak ini ya, dengan menggunakan LED berwarna hijau karena bright, itu bisa biru atau hijau. Nah, sudah, ini secara spesifik sudah mendapatkan tiga komponen. Lalu 4, ketika switch 1 ini ditekan, berarti switch 1 ditekan, akan memulai start SOS green. Start SOS green akan melakukan flash SOS. Flash SOS ini di mana di sini S itu adalah toggle pelarian ya, toggle light dari 3 kali selama setengah detik. Artinya ketika ditekan SW1 ini, maka SOS itu akan
menghidupkan flash selama 3 kali dengan jangka setiap setengah detik, tik tik tik. Lalu O, dia akan toggle light on, itu 2 second. Nah, ini untuk yang sinyal panjang. Baru S lagi, dia toggle light on selama setengah detik. Nah, kemudian spesifik yang kelima itu SW2 ditekan off, nah, akan stop SOS-nya. Nah, jadi dari proses seperti inilah kita bisa menjabarkan lebih dalam lagi requirement-nya, mulai dari requirement persyaratan secara khususnya, spesifik itu adalah persyaratan secara lebih detailnya, bahwa sistemnya dari requirement sistemnya akan saya buat menggunakan TIFA. Kemudian inputnya ada 2, yaitu on off yang terkoneksi pada switch 1, switch 2. Outputnya hanya LED warna biru karena lebih memiliki lebih terang ya, cahayanya lebih terang. Oke. Nah, tentu di dalam membuat ini SOS seperti ini, sistem seperti ini tidak boleh keluar dari fase analisis tadi. Fase analisis itu langkah-langkah yang ditempuh dalam fase analisis ya, itu antara lain dari faktor keamanan, kemudian akurasi analisis terhadap akurasi yang akan dibangun, sistem yang akan dibangun, kemudian ada presisi, ada resolusi, kemudian ada bandwidth-nya, ya, lalu ada response time, kemudian ada lagi testability, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, keamanan misalkan, di dalam keamanan itu resiko bagi manusia atau lingkungan sistem tersebut ketika buat, ada dampak enggak keamanan terhadap resiko bagi manusia dan lingkungannya apa. Kemudian akurasi, makanya ini perlu dipertanyakan perbedaan antara true atau kebenaran yang diharapkan dan parameter aktualnya itu berkaitan real time-nya itu seperti apa, presisinya bagaimana, jumlah pengukuran yang dapat dibedakan. Kemudian ada resolusi, perubahan terkecil yang dapat dideteksi dengan andal. Bandwidth, misalkan jumlah informasi yang diproses per waktu. Kemudian response time, itu waktu antara peristiwa yang memicu dan tindakan yang dihasilkan. Ini juga berkaitan dengan real time. Ini ada beberapa faktor fase analisis. Oke. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang apa perbedaan? Kalau kita lihat secara sekilas, what's the difference between a requirement and a specification? Apa perbedaan antara requirement dan spesifikasi? Nah, pada dasarnya kedua istilah ini hampir mirip. Requirement-nya apa?
spesifikasinya bagaimana. Jadi kedua istilah ini sebetulnya mengacu pada parameter suatu sistem yang akan dibuat tadi. Nah, perbedaan yang mencolok, perbedaannya itu terletak pada tingkat detail yang digunakan untuk menggambarkan parameter dari sistem tersebut. Nah, misalkan sebuah requirement, ya, sebuah requirement atau syarat-syaratnya, persyaratannya kalau di Indonesia itu biasanya didefinisikan dalam istilah yang lebih umum. Maaf tadi bukan khusus ya, lebih umum. Sedangkan spesifikasi itu memerlukan tingkat ketelitian atau lebih rinci. Jadi requirement ini lebih kepada itu didefinisikan secara umum, sedangkan spesifikasi ini didefinisikan secara rinci. Ini lebih umum, ini secara rinci. Jadi ini lebih kepada suatu tujuan sistem, dan ini menggambarkan seberapa baik perangkat yang sebenarnya bekerja, menggambarkan seberapa baik perangkat bekerja, atau bisa disebut performance dari sistem. Nah, ini ada perbedaan yang dari antara requirement dan specification. Oke. Kita lanjut tentang data flow graph. Nah, apa sebetulnya data flow graph ini? Kalau kita mendesain, ya, langkah selanjutnya setelah tadi kita menjelaskan tentang product life cycle, yaitu requirement dari analisis problem, kemudian ya spesifikasi, barulah di sini adalah desain. Kalau kita berbicara desain suatu sistem, kita dapat menggambarkan dengan cara seperti ini, dengan menggunakan data flow graph. Ya. Di sini saya mempunyai contoh, yaitu sistem untuk mengukur sebuah posisi. Nah, data flow graph sendiri atau grafik aliran data atau flow chart, ya, di sini flow graph. Ini menunjukkan bagaimana sensor posisi, ya, sensor posisi ini akan melewati sebuah sistem. Ya, di mana sistemnya itu ada sistem ini, ya, melewati sebuah sistem. Nah, kita dapat menggambarkan dengan cara dua tanda di sini, ya. Yaitu yang pertama menggunakan kotak, ya, dengan cara menggambarkan kotak. Artinya di sini sensor posisi, ya, kalau ada dua cara di sini, ada yang lonjong dan ada yang kotak. Di mana untuk yang kotak di sini itu akan merepresentasikan sebuah komponen hardware, ya. Dan yang oval itu merepresentasikan dari modul software. Jadi dengan data flow graph ini akan memberikan sebuah desain tingkat tinggi dari sistem untuk memberikan informasi kepada pembaca atau engineering bagaimana sistem itu sebetulnya mengalir, bekerja.
Ini diagram blok dari sistem yang memberikan arus informasi, bagaimana aliran dari informasi dari sistem yang akan dibangun, yang akan didesain. Ya. Sedangkan tanda panah di sini ini menunjukkan dari sumber ke tujuan. Ya. Ingat, ini tanda panah menunjukkan dari sumber ke tujuan. Dan perangkat kotak ini itu merepresentasikan komponen perangkat keras, sedangkan yang oval itu merepresentasikan perangkat lunak. Nah, ini merupakan grafik dari sistem pengukuran posisi. Nah, kalau dilihat dari sistem ini, kalau kita baca, ya, sensor posisi ini akan mengubah posisi dalam tahanan listrik. Kemudian, rangkaian analog itu akan mengkonversi resistansi tersebut ke dalam rentang tegangan ini, rentang tegangan. Jadi dari panah ini ya, dari sensor posisi ke ADC hardware ini akan terjadi konversi resistansi ke dalam rentang tegangan 0 hingga 3, volt yang akan diperlukan oleh ADC. Dari sensor posisi dengan spesifiknya, sensor posisi ini hanya 0 sampai 2 cm saja untuk pembacaannya. Kemudian ADC ini dia akan mengubah tegangan analog tadi menjadi sampel digital. Ya, sampel digital 0 sampai 4095. Ini tergantung dari kemampuan ADC-nya. Ada yang 0 sampai 1024 dan lain sebagainya. Jadi digital drive ADC ini dia menggunakan ADC dan perangkat keras untuk mengatur waktu ya. Kemudian mengumpulkan sampel-sampel di sini sistik ISR dan menghitung voltase. Jadi ada hardware ini, sistik ini untuk membangkitkan timer dan interrupt ISR. Kemudian perangkat lunaknya, ya softwarenya ini akan mengubah tegangan ke posisi. Dan data tegangan itu dan posisi itu direpresentasikan sebagai angka titik tetap dalam komputer. Fixed point. Ya, angka titik ini fixed point atau floating ya. Dari sistik ke main komputernya, ini prosesornya, MCU-nya. Nah, kemudian data posisi ini akan dilewatkan, data ini ya, itu akan dilewatkan ke driver LCD yang membuat string. Di sini akan menghasilkan string ASCII yang akan dikirimkan ke modul LCD. Nah, ini cara kerja aliran kalau kita supaya kita memudahkan kita untuk membaca dari sistem tersebut dengan data flow graph atau grafik aliran data tingkat tinggi. Nah, ada lagi call flow graph masih dalam position measurement system. Nah, kalau kita menggunakan call flow graph, ini akan memberikan high level detail, secara detail, menggambarkan sistem tadi secara detail, model seperti ini. Karena yang digambarkan di sini yaitu gambar dari detail sistem dari berbagai modul
entah itu perangkat lunak ataupun perangkat keras ya. Dan bagaimana cara interaksinya? Main ini adalah MCU ya, tentu MCU. Bagaimana cara interaksi dari setiap komponen tadi? Kalau yang seperti ini, kalau data flow graph ini hanya menggambarkan aliran dari sistem itu bekerja, aliran data dari sistem itu bekerja. Kalau call flow graph ini bagaimana lebih spesifik lagi, lebih detail lagi bagaimana cara sistem dari measurement position ini bekerja. Jadi di sini yaitu cara grafik untuk menentukan bagaimana modul-modul perangkat itu, perangkat keras ataupun perangkat lunaknya ya, itu saling terhubung. Nah, normalnya secara normal di sini hardware yang memiliki rectangle dalam kotak ini, hardware itu bersifat pasif. Sifatnya adalah pasif. Dan yang bergerak itu adalah software. Maka di sini perangkat lunak ini akan memulai komunikasi antara hardware dan software. Dari main ke SysTick, bagaimana komunikasinya? SysTick dari main dia akan menginisialisasi SysTick di dalam SysTick hardware, main ke ADC driver hardware, kemudian SysTick ISR, dari SysTick hardware ini komunikasi ke SysTick ISR untuk membangkitkan ADC driver. Nah, jadi di sini dapat dimungkinkan sebuah hardware untuk memulai komunikasi dengan cara interupsi. Jadi hardware di sini akan menyebabkan interupsi sebagai respon terhadap suatu ISR ya, yang akan dijalankan. Kemudian SysTick ini sebagai timer. Timer ISR dalam sistem ini. Oke ya. Nah, di sini kalau kita lihat umumnya kalau kita menggunakan call flow graph, hardware ini akan bersifat pasif dan perangkat lunak akan memulai komunikasinya ya. Tetapi seperti yang akan kita pelajari di sini, bahkan mungkin juga perangkat keras ini akan melakukan interupsi ya. Ini terjadi perangkat keras itu akan melakukan interupsi terhadap software karena di sini ada panah yang bolak-balik ya. Hardware akan memberikan interupsi, kemudian kembali lagi ke hardware. Nah, hal ini akan menyebabkan modul perangkat lunak tertentu dijalankan. Tuh. Kemudian perangkat lunak ADC mengkonversi posisi dan menampilkan hasilnya dengan memanggil perangkat lunak antarmuka, antarmuka LCD. Nah, ini ada panah di sini. Ini menggunakan call flow graph. Nah, selain itu, di dalam membuat sebuah struktur program ini, konstruksi umum sebuah flowchart, ada beberapa konstruksi. Yang pertama itu adalah konstruksi fork join atau trisula ya, apa istilahnya trisula di sini. Ini biasanya dalam penggambarannya itu ada sequence, ada kondisional, ada while loop. Ya.
dalam menggambarkannya. Sekuen berarti kalau sekuen kita bisa gambarkan di sini paralel dengan menggunakan paralel untuk konstruksi fork join digunakan dalam pemrograman paralel. Nah, fork join ini berbeda dengan multithread yang digunakan dalam pemrograman terdistribusi. Nah, di dalam multithread ini akan dimungkinkan ada beberapa thread yang aktif, tetapi pada saat tertentu itu hanya satu yang akan dieksekusi. Ya. Jadi secara umum dalam penggambaran program, struktur program itu ada 3 sekuen conditional while loop, di mana sekuen itu artinya itu adalah setiap proses akan dieksekusi satu persatu. Blok 1 diselesaikan terlebih dahulu, blok 2 terselesaikan terlebih dahulu, ya. Yang biasanya di dalam ini adalah bisa proses seperti ini bisa digunakan di dalam menggambarkan fork join, yaitu paralel, atau kondisional. Kondisional di sini adalah melakukan pilihan. Apakah blok 1 ini akan dikerjakan terlebih dahulu atau blok 2 terlebih dahulu yang akan dikerjakan. Atau while loop, tentu while loop ini dia akan looping. Kalau ini no, ini yes misalkan, ini no. Dalam kondisi yes, dia akan mengerjakan blok dan kembali lagi ke sini. Dalam kondisi no, dia akan mengerjakan proses selanjutnya. Ini kemarin sudah pernah dijelaskan interrupt driven concurrent. Ya. Ini ada terdistribusi yang berkaitan dengan multithread. Nah, kalau terdistribusi tentu di sini prosesnya dijalankan secara bersamaan dalam threading multi, banyak thread. Struktur program. Nah, ini cara menggambarkan, misalkan di sini saya mempunyai toasted oven. Nah, toasted oven dari program utama di sini akan masukkan switch, memberikan masukan switch, merespon. Ketika ada respon switch, maka apakah sistem itu akan mulai? Kalau switch ini ditekan, maka dia akan melakukan cook, masak, cooking. Kalau di sini tidak ada penekanan switch, not press. Nah, ini cara menggambarkan. Cooking selesai, dia akan kembali lagi. Kalau tidak ada penekanan, maka dia akan kondisi kembali di sini, looping di sini. Nah, ini menggambarkan. Nah, penggambaran seperti ini juga bisa dijabarkan di sini ya. Penggambaran flowchart seperti ini bisa digambarkan. Nah, di dalam proses cooking ini apa saja yang dilakukan? Apa saja yang terjadi? Ternyata kalau kita jabarkan di dalam cooking ini, atau successive refinement-nya, yaitu di sini adalah memasak cook, kemudian output heat is on, ya. Ketika di press ternyata proses cook ini itu antara lain adalah output heat is on, pemanasnya akan hidup. Input toast temperatur, memasukkan temperaturnya, bagaimana kondisi temperaturnya. Nah, terus kemudian ini kondisinya bagaimana? Apakah toastnya itu kurang dari desired yang diinginkan, terlalu dingin, maka dia akan kembali ke input toast temperatur tadi, atau dia lebih besar atau sama dengan desired, maka dia akan lanjut di sini dan kembali. Kalau sudah selesai, dia kembali ke program utama, ke atas.
Oke. Nah, sekarang di sini flowchart. Kita ambil contoh misalkan. Design a flowchart. Design a flowchart for a system that perform two independent tasks. Jadi, desain flowchart untuk sistem yang melakukan dua tugas independen. Tugas pertamanya adalah untuk menghasilkan gelombang persegi 20 kHz pada port A secara real time dengan periode itu 50 milisecond. Kemudian tugas kedua itu adalah membaca nilai dari port B, ya, kemudian membagi nilainya dengan 4 dan menambahkan 12, kemudian ditampilkan di port D. Nah, apa yang akan kita lakukan? Di dalam mendesain kita hanya perlu menggambarkan sebuah flowchart atau call graph atau grafik, ya istilahnya, aliran grafik, data flow diagram atau call graph tadi. Di dalam mendesain cukup menggambarkan itu. Jadi di sini kita cukup dari soal contoh ini kita cukup menggambarkannya urutannya. Kita cukup membuat main. Kita beri tanda A, main, input N from port B. Ya, port B tadi adalah read value port B. Ya, berarti read berarti adalah input from port B. Nah, kemudian di dalam port B itu setelah melakukan read itu apa? N, ya, N ini variabel N, variabel yang inputnya tadi, ya. N sama dengan nilai N ini akan dibagi dengan 4, kemudian ditambahkan 12. Ini prosesnya, proses C. Ya. Kemudian dilanjutkan ke proses D, berarti output the result is port A, port D akan dihasilkan di port D. Oke ya. Nah, ini pada bagian ini itu adalah bagian di mana bagian interrupt dari clock yang dibangkitkan. Jadi dapat digambarkan di sini interupsi perangkat kelas ini akan menyebabkan program utama itu ditangguhkan. Kemudian di sini ada interupsi, ya, port A sama dengan port A pangkat 1 untuk mengeksekusi yang port A ini real time 50 milisecond 20 kHz. Oke ya. Jadi urutan eksekusi sistem sederhananya seperti ini. Jadi mungkin urutannya dari soal ini itu adalah dari proses A, B, kemudian C, D, kembali ke B, ya. Lalu ada E. Ya, jadi prosesnya di sini A, B, C, D, B, ya. Kemudian ini ada interupsi pada proses E. Kemudian dilanjutkan ketika clock ini dilanjutkan setelah B, ya. Setelah B ini dia akan, kalau ada interupsi dia akan ke sini. Setelah ini return instruksi, dia akan mengeksekusi port C. Jadi C, D, B, C, kemudian ada lagi E, D, dan seterusnya, B, C, D, kemudian setelah D ada interupsi lagi, E, kemudian B, C, D,
D, dan seterusnya. Nah, ini proses yang dilakukan dari flowchart yang cara gambar yang ada di sini. Ya, makanya di sini kalau kita terjemahkan dengan bahasa pemrograman, void sysdig handler, port A itu port A dengan alamat di sini. Ya. Void main-nya di sini A B C D, kemudian mengerjakan E pada posisi interrupt-nya kalau ada interrupt-nya. Jadi in what way are data flow graph and call graph similar? Jadi kesamaannya apa antara data flow graph dan call graph ini? How are they different? Apa yang membedakannya? Jadi keduanya ini, antara data flow graph dan call graph ini, keduanya menunjukkan modul perangkat keras sebagai persegi panjang dan modul perangkat lunak sebagai oval. Ya. Jadi keduanya menunjukkan bagaimana modul-modul tersebut saling terhubung dengan tanda panah. Jadi tanda panah tadi dalam grafik tersebut mewakili aliran datanya, tanda panahnya tadi. Di saat berada dalam grafik call, ya, ketika berada dalam, yang membedakan di sini, ketika berada dalam grafik call graph, di sini, jadi tanda panah itu menunjukkan tingkat kontrolnya. Kalau di dalam data flow graph, tanda panah, ya, tanda panah ini itu menunjukkan aliran datanya. Di sini aliran data. Kalau di sini adalah tingkat kontrol. Itu yang membedakan. Perbedaannya ada di tanda panahnya. Misalnya saya mempunyai modul A mengontrol B. A kontrol B. Tentu A adalah memiliki tingkat yang lebih tinggi dari B. Karena perangkat software atau perangkat lunak dari fungsi pemanggil A itu ada dalam B. Ya, di sini. Kontrol B. Tuh. Nah, di sini ada, kita kelompokkan penggambaran dari successive refinement, atau bagaimana cara menggambarkan sebuah penyempurnaan secara berturut-turut. Tahapan penyempurnaan sebuah desain. Ya, kalau kita lihat di sini, saya mempunyai sebuah tas. Nah, di dalam tas ini saya gambar seperti ini. Kalau di dalam flowchart itu adalah proses. Nah, proses adalah tas. Misalkan tasnya itu adalah cooking. Nah, proses seperti ini bisa disempurnakan secara berurutan, atau yang dikenal dengan successive refinement. Ke dalam sebuah subtugas. Jadi kita akan tahu lebih dalam dari proses tersebut. Misalkan ini adalah proses dari cooking. Ya, tas ini sama dengan cooking. Nah, cooking. Proses atau tugas untuk memasak. Nah, di dalam proses cooking ini tentu kan kita tidak serta-merta ini proses cooking. Di dalam cooking itu prosesnya bagaimana? Kita bisa menggambarkan dengan menggunakan subbab-subbab. Apakah itu secara sekuensial atau kondisional, ataukah iteratif berulang, atau interrupt, untuk menggambarkan satu proses ini saja. Ya.
Sekuensial berarti berurutan. Task ini digambarkan subtask 1, cooking, menghidupkan prosesnya ketika cooking memanasi heater. Kemudian yang kedua, setelah panas dia akan semakin meningkat proses kedua selanjutnya, misalkan panasnya akan semakin meningkat dan menyebabkan bahan makanan itu matang, masak, gitu kan. Nah, ini proses. Jadi kita bisa menggambarkan successive refinement dari satu proses ini yang tergambarkan oleh satu kotak ini itu dengan beberapa subtask. Nah, hal ini bisa kita lihat example. Build a digital door lock using 7 switch. Kita akan membangun sebuah kunci digital menggunakan 7 switch. Ya. Nah, di sini kita bisa gambarkan di sini inisialisasi. Nah, biasanya kita gambarkan hanya proses inisialisasi. Kemudian dari inisialisasi dia akan mengeksekusi lock. Ya, mengeksekusi lock kemudian kembali ke sini. Nah, padahal di dalam proses eksekusi lock ini bisa digambarkan ke dalam subtask yang lain. Apa yang ada di dalam eksekusi lock ini? Ini supaya kita jelasnya, ya, kita bisa lihat di simulasi. Nah, di sini. Di sini ini adalah grafik yang akan kita gambarkan, grafik dari eksekusi door lock tadi. Kita klik expand. Di dalam proses ini, tentu di dalam proses execution lock kita bisa menjabarkan menjadi subtask. Subtask 1, subtask 2. Ya. Apa proses yang ada eksekusi lock ini? Ternyata kita dapat menggambarkannya ke dalam switch. Di dalamnya ada switch kondisional. Ya, artinya ketika switch itu memiliki perbedaan switch, dia akan berbeda, maka dia akan terkunci. Kalau dia sama, match key, wait and unlock, ya kan, door lock. Ketika dia berbeda dengan passwordnya, dia akan mengunci. Kalau dia match, dia akan menunggu terlebih dahulu dan kemudian akan mengunci. Nah, dari sini expand. Nah, ternyata dari proses ini bisa dijabarkan kembali. Proses lock dan proses wait and unlock ini bisa dijabarkan kembali menjadi berapa wait and unlock-nya itu berapa menit, berapa detik. Bisa digambarkan. Wait-nya berapa menit. Waiting time-nya di sini. Ini hanya digambarkan dalam proses 1 menit, 1 millisecond. Dia match, ya, match key, ya, barulah switch key, switch, maka solenoid on. Kalau different, maka solenoid off. Nah, di sini masih ada proses kondisional lagi setelah melakukan unlock seperti ini dan lock, unlock dan lock. Nah, sedangkan di dalam inisialisasi kita bisa menjabarkan kembali apa yang perlu diinisialisasi, proses apa yang di dalamnya sub inisialisasi ini. Ada inisialisasi port. Nah, inisialisasi port ini apa yang dilakukan ketika portnya itu terinisialisasi? Apakah solenoidnya itu off atau on? Perlu inisialisasi awalnya. Ketika port itu diinisialisasi, maka kalau di sini solenoidnya kondisinya off. Baru dijabarkan secara spesifik, secara lebih spesifik. Ya. Nah, itu cara menggambarkan sebuah successive refinement. Supaya seorang engineering ya, itu paham betul alur dari setiap software yang berjalan. Nah, ini sebagai gambaran sistem kendali pemanas ya.
Contohnya sistem kendali pemanas, di situ requirement. Contoh ya, sistem mampu mengendalikan temperatur dengan umpan balik temperatur yang diinginkan dimasukkan dalam tombol, temperatur target dan temperatur terkini ditampilkan dengan display 7 segmen, respon terhadap input pengguna harus cukup cepat. Nah, spesifikasinya dari requirement tadi, itu temperatur terkini itu bisa ditampilkan di tampilan LED 7 segmen 2 digit. Nah, secara spesifik jangkauannya itu ada 0 sampai 99 derajat Celcius. Temperatur target ditampilkan di tampilan LED 7 segmen 2 digit. Jangkauannya 0 sampai 99 derajat Celcius. Nah, sedangkan pemanas itu menggunakan resistor 5 watt. Ketelitian pengukuran itu 1 derajat Celcius. Sumber daya menggunakan jala-jala, frekuensi sampling temperatur 1 Hz. Respon terhadap input pengguna 100 milisecond. Nah, itu penggambaran secara spesifik. Barulah dari sini kita bisa mendesain. Desain dengan menggunakan data flow diagram DFD level 1 versi 1. Nah, kita bisa pakai ini sebuah pengendali. Ya. Ada sensor temperatur, pengendali berarti softwarenya ya, pengendali sensor temperatur, dia akan melakukan aliran data flow-nya ke pengendali, kemudian outputnya ke display. Switch itu masuk alirannya ke pengendali dan outputnya ke pemanas. Ini masih level 0 ya, level 0. Dari level 0 ini bisa kita jabarkan ya, pengendali tadi apa di dalamnya, bagaimana cara mengendalikan. Cara mengendalikannya tadi bisa dibagi dua dengan GUI ya. Artinya dengan GUI ini temperatur terukurnya berapa kita set, kita masukkan sebagai input ya. Temperatur terukur pengendali temperatur, set point, kita bisa mengaturnya di sini di dalam kendali ini. Untuk level 1, switch memasukkan ke dalam GUI ya, switch seorang user, ini user misalkan. User menombol switch ini, merekam ke dalam GUI, melihat GUI ya, melihat set point-nya misalkan yang ditentukan adalah 50 derajat, maka si user akan memasukkan nilai 55 atau 50 sampai 55 ya, set point. Maka yang dilakukan adalah pengendali temperatur. Berarti si user ketika melakukan set point, memberikan switch tombol set point, mengatur set point, berarti si user itu sudah mengatur atau memberikan trigger kepada pengendali temperatur. Nah, apabila dia sudah mencapai set point yang diatur tadi, maka dia akan menghasilkan panas. Ya. Sensor ke temperatur terukur, pengendali tergantung dari set point-nya, kemudian akan menghasilkan sebuah panas. Nah, di sini ada lagi data flow diagram level 0 untuk versi yang kedua. Itu yang tadi penggambaran versi yang pertama. Ini versi yang kedua. Versi yang kedua, sistem kendali pemanas. Kita bisa gambarkan seperti ini. Ada pengguna, ada plan. Plan ini aktuatornya ya, sistem aktuatornya, plan, suatu sistemnya, sistem kendali pemanas. Si pengguna itu akan memberikan input temperatur ke sistem kendali pemanas. Di dalam sistem kendali pemanas, si pengguna juga dapat melihat tampilan dari temperatur yang dimasukkan atau kondisi temperatur yang sedang berjalan. Nah, apabila sistem kendali pemanas mencapai set point-nya, maka dia akan memberikan pemanas tersebut, sistem pemanas mengendalikan plan. Nah, hasil dari temperatur plan itu akan dikeluarkan ke sistem kendali pemanas lagi. Apa yang akan dieksekusi oleh pengguna? Nah, apakah pengguna tersebut akan menambahkan panasnya, memberikan input panas lagi, atau cukup
panas yang sudah dihasilkan oleh plan cukup diterimanya. Nah, ini versi yang level 0, versi yang kedua. Sekarang level 1 versi yang kedua, penggambarannya lebih detail lagi. Ada user interface, ada pengendali temperatur. Ya, pengguna untuk melakukan ya di sini sistem kendali untuk berinteraksi dengan sistem kendali di sini, pengguna menggunakan tombol untuk mencapai user interface untuk mengatur nilai set point ke dalam pengendali temperatur. User interface itu akan ditampilkan di display dan dilihat oleh pengguna. Nah, pengendali temperatur yang dimasukkan oleh pengguna tadi, set point pengendali temperatur, barulah di sini ada pemanas, berapa nilai pemanasnya untuk mengeksekusi plan, dan plan akan memberikan informasi temperaturnya, temperatur yang diukur di plan ini berapa derajat. Nah, ini cara mendesain sebuah sistem dengan menggunakan data flow diagram, belum menggunakan flowchart. Flowchart bisa digunakan dengan successive refinement yang seperti tadi. Nah, penggambaran level 1 versi 3 juga dapat dikembangkan lagi semacam ini. Dari plan hilang ya plannya, pengguna hilang, plannya juga hilang di sini. Cukup semacam ini penulisannya, penggambarannya. Dan sebagai tugas di sini, spesifikasi sistem yang akan dibuat dalam sistem bergrid ini. Silahkan dibuat tugas akhir ini dan dikumpulkan minggu depan. Baik, saya rasa untuk materi kita tentang desain cukup di sini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.